Loh guys, kalian bisa lihat sendiri ya, nih begitu lahapnya akan daun randu guys, seperti ini guys. Berjumpa lagi di Garden Channel guys. Nah, segmen kali ini membahas tentang daun randu atau daun kapuk. Kalau bahasa yang kita kenal ya di sehari-hari gitu, itu sebenarnya namanya daun randu guys. Nah, kira-kira daun randu itu pakan ternak atau kambing, sapi, kambing, dan ternak-ternak lain apakah doyan? Melanjut, kalian cek dulu nih penjelasan dari saya. Oke? Sip. Pohon randu atau pohon kapuk, dalam bahasa biominalnya Ceiba pentandra, adalah pohon tropis yang tergolong ordo Malvaceae dan famili Malvaceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan bagian utara, Amerika Tengah, dan Karibia untuk varietas C. Petranda var. Guinensis berasal dari sebelah barat Afrika. Kata kapuk atau kapuk juga digunakan untuk menyebut serat dari tanaman ini. Pohon ini juga dikenal sebagai kapas, bahasa Jawa ya, atau pohon kapas sutra. Ceiba. Jenis tanaman ini juga merupakan simbol suci dalam mitologi bangsa Maya. Wow, serem ya guys. Pohon ini banyak ditemukan di Amerika Selatan dan Asia, tepatnya di Malaysia, Filipina, dan Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Di Bogor terdapat jalan yang di sepanjang tepinya dinaungi pohon kapuk. Pada saat buahnya merekah, suasana di jalanan menyerupai hujan salju karena serat kapuk yang berserakan di bawah pohon. Pohon ini bisa tumbuh hingga setinggi 60-70 meter. Batang pohon dapat mencapai diameter 3 meter. Akar pohon kapuk menyebar secara horizontal di permukaan tanah. Batang dapat menjulang dengan atau tanpa cabang. Sering juga ditemui duri-duri di batang pohon kapuk. Tanaman ini akan tumbuh dengan baik pada ketinggian lebih dari 500 meter dan temperatur malam hari kurang dari 17 derajat Celcius. Tanaman ini menyukai curah hujan yang tinggi, sekitar 1.500 sampai 2.500 meter per tahun. Tanaman kapuk mudah rusak oleh angin yang kuat. Buah kapuk yang sudah kering merupakan sumber serat. Digunakan untuk bahan dasar matras, bantal, hiasan dinding, pakaian pelindung, dan penahan panas serta peredam suara. Kulit kering buah kapuk dapat digunakan sebagai bahan bakar. Bijinya yang mengandung minyak yang digunakan sebagai pelumas dan minyak lampu. Oleh sebab itu, dapat dipakai sebagai bahan baku energi. Bagian-bagian lain dari tanaman kapuk ini, selain daripada selubung buahnya, diketahui digunakan untuk kesehatan manusia. Daun kapuk umum digunakan untuk mengobati gejala-gejala gangguan saluran pencernaan seperti diare, gangguan pada kulit, hingga sebagai obat penenang dan pereda rasa sakit. Pucuk dahan kapuk dapat digerus dan diambil ekstraknya untuk mengobati asma. Semua potensi manfaat kesehatan yang ada pada kapuk umumnya digunakan sebagai pengobatan alternatif, sehingga belum ada standarisasi secara internasional mengenai aplikasi tanaman kapuk di bidang biomedis secara resmi. Untuk pertumbuhan dan pembudidayaannya, tanaman kapuk mampu tumbuh hingga tinggi 70 meter. Namun tanaman budidaya umumnya hanya tumbuh hingga mencapai ketinggian 10 sampai 30 meter. Pohon kapuk berbuah pertama kali pada usia
4 sampai 5 tahun dan dapat memiliki usia ekonomis hingga 60 tahun. Indonesia, negara tercinta kita ini guys, merupakan salah satu produsen kapuk terbesar di dunia, mencapai 80.000 ton per tahun dari 96 sampai tahun 2000. Diikuti Thailand pada angka 40.000 sampai 45.000 dalam kurun waktu yang sama. Sebagian besar produk kapuk yang diproduksi digunakan untuk produksi dan konsumsi lokal, dengan ekspor hanya mencapai 800 ton per tahun, terutama ke Singapura, India, dan Amerika Serikat. Oke guys, kandungan nutrisi dari daun randu atau kapuk ini adalah protein kasar 15,22%, lemak kasar 2,79%, serat kasar 15,72%, TDN 68,68%. Oh ya guys, harap diperhatikan ya dengan baik mengenai mitos yang berkembang di daerah sekitar kita. Kami juga belum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ini, tetapi warga sekitar menghindari memberi makan kambing dengan kapuk atau randu ini di saat kambing hamil muda, yang dikhawatirkan akan mengalami keguguran. Tetapi kalau yang sudah hamil tua justru malah disarankan guys. Oke guys, tadi kan udah kalian dengar sendiri ya penjelasannya, kalian udah ikuti videonya. Saksikan terus Giartin Channel, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan. Oke, tenang guys, subscribe tuh gratis, jadi nggak dipungut biaya. Oke, kalau kalian suka videonya, kalian bisa like, merasa bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman atau sanak famili saudara semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.